Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu Mikalu Israfilu Izrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kadha Adidun malikun wa ridwanuhtada. Tafsilu rinciannya, tafsilu ashrin atau rincian 10 minhumu dari mereka, yakni para malaikat. Jibrilu pertama, malaikat Jibril. Mikailu kedua, malaikat Mikail. Israfilu ketiga, malaikat Israfil. Izrailu keempat, malaikat Israel. Munkaru wa nakiru, munkar nakir di sini ya. Yaitu ke-6 ke-7 malaikat munkar, malaikat nakir. Wa raqibun, malaikat raqib ke-8. Wa kadza demikian pula atidun, malaikat atid. Malikun, malaikat malik. Wa ridwanun, dan malaikat ridwan. Ihtada, yang mengikutinya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ai yakni yajibu wajib ala mukallafin, atas mukallaf, orang yang sudah berkewajiban melaksanakan kewajiban, berkewajiban melaksanakan ibadah, ayya'taqida, untuk beriktikad untuk meyakini, asyaratan, ada 10 minal malaikati, dari golongan para malaikat yang wajib diketahui, tafsilan secara rinci, bima'rifati asma'ihim, dengan mengenal nama-nama mereka, juga mengenali tugas-tugas mereka. Wahum, dan mereka 10 malaikat itu arba'atu aksamin, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama al-mutasarrifuna, kelompok yang kedua al-fatinuna, kelompok yang ketiga al-hafidhuna, dan kelompok yang keempat al-khazinuna. Mutasarrif maknanya malaikat yang bebas melakukan tugas. Fal mutasarrifuna arba'atun, malaikat mutasarrifin itu ada 4. Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Fa Jibrilu, maka malaikat Jibril, muakkalun, bertugas menyampaikan bil wahyi, yaitu wahyu. Ai al khabari, yaitu khabar, berita langit. Alladzi ya'ti bihi, allati, yang datang itu khabar atau wahyu, bihi, padanya, min indillahi, dari sisi Allah, lil anbiya'i, untuk para nabi, alaihimus salatu wassalam, alaihim, semoga tetap atas mereka, as-salatu, salawat, wassalamu, dan keselamatan. Qala al-Jalalus Suyuti, berkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab Tafsir Jalalain. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, yaitu malaikat Jibril, yahduru, hadir, mautaman yamutu ala wudu'in, malaikat Jibril mendatangi mautaman, kematian orang
yamutu yang mati ala wudu'in dalam keadaan punya wudu. Wa mashtaharat dan tiada dipahami, tiada dimasyhurkan, tiada dijelaskan min annahu bahwa dari bahwasanya la yanzilul arda ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yanzilu tidak turun malaikat Jibril al arda ke bumi ba'da mautin nabiy sesudah kematian, sesudah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La aslalahu ya. La asla ya. Asla artinya wasola, karena tidak ada yang disampaikan olehnya ya. Tidak ada yang disampaikan olehnya wahyu atau khabar dari Allah kepada Nabi, karena Nabinya sudah akhir wafat. Illa kecuali ayyuqala apa yang dikatakan la yanzilu biwahyin ya. Tidak turun ke bumi malaikat Jibril biwahyin kecuali membawa wahyu. Dzakarahul Qalyubi, menjelaskan tentang ini adalah Syekh Qalyubi. Wa Mikailu dan yang kedua malaikat Mikail muwakkalun bikailil amtari ya. Yaitu bertugas terkait dengan mengatur hujan ya. Muwakkalun bikailil amtari, bertugas mengatur hujan. Ini kali yang pawang hujan bisa nyingkirin hujan, kali komunikasinya sama malaikat Mikail kali ya. Wal bihari dan urusan air laut, wal anhari dan sungai-sungai, wal arzaki dan urusan rezeki hamba, wa taswiril ajinnati dan menggambar, membentuk janin fil arhami di dalam kandungan. Wa Israfilu dan malaikat Israfil muwakkalun bil lauhil mahfudhi, malaikat Israfil bertugas bil lauhil mahfudhi, berada di lauhil mahfudh. Wan nafkhi dan meniup fisuri pada sangkakala. Wa huwa dan dia sur itu qarnun min nurin ya. Qarnun trompet min nurin terbuat dari cahaya. Wa fihi dan padanya dan pada trompet itu sakubun terdapat lubang-lubang ala adadil arwahi atas sejumlah rohnya para makhluk. Fayanfukhu lalu meniup Israfil fihi pada as-sur an-nafkhataini, dua kali tiupan. Fan-nafkhatul ula, maka tiupan yang pertama tafna fiha jami'ul makhluqati, tafna hancur fiha padanya jami'ul makhluqati semua makhluk, illa kecuali masya Allah, makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Wahia dan dia yang makhluk yang dikehendaki oleh Allah itu al-mustasnayatu, yang dikecualikan. Seperti apa? Al-mustasnayatus sab'atu ya, 7 makhluk yang dikecualikan oleh Allah. Wahia al-arsyu, ars tidak hancur, wal kursiyu, kursi tidak hancur, wal lauhu ya, lauhil mahfuz tidak hancur, wal qalamu, qalam pulpennya Allah tidak hancur, wal jannatu
surga tidak hancur, wan naru neraka tidak hancur, wal arwahu dan roh-roh manusia, roh-roh makhluk Allah. Wan nafkhatu tsaniyatu dan tiupan yang kedua, tub'asu fiha jami'ul makhluqati. Tub'asu dibangkitkan, fiha di dalamnya, ya, ya, di dalamnya, di dalam mana ini? Ya, dalam kuburan kali ya. Ya, fiha pada di dalam kematian, di dalam sesudah kematian. Ya. Jami'ul makhluqati seluruh makhluk. Fatarji'u maka kembali al arwahu roh-roh yang dikeluarkan dari trompet li ajsadiha ke badan kasarnya, kembali ke jasadnya. La tukhti'u tidak salah, tidak tertukar, ruhun satu ruh jasadaha ketika kembali kepada jasadnya. Wa ma bainan nafkhataini arba'una sanatan. Wa ma dan apa-apa bainan nafkhataini antara dua kali tiupan, yaitu nafkhatul ula wa nafkhatus saniyah, arba'una sanatan, yaitu selama 40 tahun. Wa dalilu dzalika dan dalil akan hal itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surat Az-Zumar ayat 68. Wa nufiqa dan ditiupkan fis suri sangkakala, fasa'iqa maka matilah, man siapa saja, fis samai yang di langit, wa man dan siapa saja, fil ardi yang di bumi, illa kecuali man siapa-siapa, sya'allahu yang Allah kehendaki. Summa kemudian nufikha ditiupkan kembali sangkakala, fihi padanya, ukhra pada kali yang lain, pada waktu yang lain. Fa idzahum maka tiba-tiba mereka qiyamun qiyamun bangun berdiri, yanduruna menunggu, mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sudah dikenalkan dengan malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak, lebih banyak malaikat daripada manusia. Kalau satu manusia Allah berikan 2 malaikat Raqib dan Atid, berarti jumlah malaikat Raqib Atid saja sudah 2 kali lipat jumlah manusia. Belum malaikat-malaikat yang lain yang dicipta oleh Allah. Bagi kita tidak penting mengetahui berapa jumlah malaikat seluruhnya, tapi yang perlu kita ketahui adanya adalah 10 malaikat. 10 malaikat ini kita harus ketahui secara rinci. Kemudian apa saja tugas 10 malaikat ini, ya, kita supaya memahaminya. Kira-kira kalau kita ngomong begini nih, malaikat dengar nggak? Dia yang kita omong ini dengar nggak kira-kira? Ya, malaikat mendengar aja ya. Makhluk ciptaan Allah yang lembut, yang halus, dicipta dari nur, dari cahaya. Kemudian mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak pula, tidak beranak, ya, tidak dianakkan, ya, tidak pula tidak pula makan, tidak pula minum, tidak hubungan sebadan, ya, kecuali cerita tentang Harut dan Marut.
kan ketika para malaikat itu ngeyel sama Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia padahal kita ini orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian karena malaikat ngeyel, Allah milih dua malaikat yang paling khusyuk ibadahnya, diambillah Arod dan Marod, dibawa ke bumi, kemudian diberikan hawa nafsu oleh Allah, akhirnya Arod Marod jadi Harut Marut, Harut Marut jadi Carut Marut. Harut Marut itu Carut Marut. Nah, malaikat 10 itu terbagi menjadi berapa tadi? 4 bagian. Pertama namanya mutasarrifun. Ada 4 orang malaikat yang masuk pada kategori mutasarrif, bebas dalam melakukan hal, karena mereka ada pada posisi lebih luas jangkauan tugasnya, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Nanti ada lagi malaikat yaitu Al-Fatinun, kemudian Al-Hafidhun dan Al-Khazinun. Kita bahas dulu malaikat mutasarrif. Pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu sebagai kurirnya Allah untuk berkomunikasi dengan al-anbiya wal mursalin. Kurirnya Allah untuk komunikasi dengan para nabi dan para rasul. Dari semenjak Nabi Allah Adam alaihissalam, pada permulaan manusia turun ke bumi, sesungguhnya masih ada komunikasi Allah dengan manusia, khususnya orang-orang yang dipilih, seperti misalnya dengan Nabi Adam. Allah masih berkomunikasi dengan Nabi Adam sekalipun Nabi Adam sudah berada di bumi. Atau nabi-nabi yang lain misalnya, sampai pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan yang paling intens adalah komunikasi Allah itu dengan Nabi Musa. Tapi tetap malaikat Jibril punya tugas khusus, yaitu menyampaikan wahyu atau menyampaikan kabar berita kepada wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah sesudah wafatnya para nabi dan para rasul. Kalau begitu malaikat Jibril udah pensiun apa masih ada tugas? Bingung ya? Masih tugas apa pensiun? Dalam hal menyampaikan wahyu, pensiun. Karena wahyu itu untuk para nabi. Tapi dalam hal menyampaikan khobar, berita, itu malaikat Jibril masih punya tugas. Kepada siapa? Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu salafus saleh. Di antaranya di kitab lain dijelaskan adalah ru'yatus salihah, impian-impian yang baik, itu adalah berita dari Allah yang dikirimkan lewat malaikat Jibril. Kalau dalam keterangan kitab ini, malaikat Jibril tidak lagi turun ke bumi sesudah wafatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi riwayat ini lemah ya. Karena dalam surat Al-Qadar ya, setahun sekali malaikat Jibril masih turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Malam itu semua malaikat turun ke bumi termasuk ruh ya. Karena malaikat Jibril itu disebutnya malakur ruh ya. Yaitu ketika mengirimkan ruhnya Nabi Isa ke dalam perut Siti Maryam. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Berarti malaikat Jibril setidaknya setiap tahun sekali, kalau melihat pada tafsiran surat Al-Qadar, itu masih turun ke bumi. Kemudian berita yang lain yaitu dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, malaikat Jibril turun ke bumi mendampingi orang yang meninggal dunia dia punya wudu ya. Orang dalam keadaan suci hadas dia meninggal dunia itu didampingi oleh malaikat Jibril. Masya Allah, betapa bahagianya ya. Orang meninggal dunia ditungguin sama malaikat Jibril. Maka biasakan oleh kita ya, suci ya. Biasakan punya wudu ya. Mau tidur pun kita disunnatkan untuk wudu. Sekalipun ya saat tidur wudunya batal, tapi wudu ini bukan wudu untuk ibadah, bukan wudu untuk sholat, jadi nggak masalah itu. Jadi itulah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Mikail cara orang sebelah sana itu nyebutnya Michael ya. Michael atau Michelle. Orang kita Mikail. Tugasnya apa? Ini bagian bagi-bagi rizki. Tapi kenapa kita dalam zikir supaya Allah berikan rizki itu zikirnya tidak ya Mikail, ya Mikail, ya Mikail ya. Ada nggak yang ngajarin ya, supaya rizkinya datang yang dipanggil Mikail yang bawa rizki? Enggak. Tetap yang diminta, yang dipanggil adalah Allah dengan sifat-sifatnya. Ya Ghani, ya Ghani, ya Ghani, atau ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Saya pernah ngasih ijazah sama ibu-ibu ya. Kalau mau rezekinya lancar, sesudah selesai tahajud tunggu sampai subuh, baca aja ya Ghani, ya Razzaq, ya Ghani, ya Razzaq itu. Begitu dibaca suaminya marah ya. Suaminya marah, mentang-mentang ustadznya namanya Abdul Ghani dipanggil mulu tengah malam ya Ghani, ya Ghani. Antara lain adalah mengatur urusan hujan ya. Mengatur urusan hujan itu malaikat Mikail. Ngurusin air laut, ngurusin sungai, ngurusin rezeki makhluk ya. Semua dibagi oleh Allah lewat tangan-tangan malaikat Mikail. Yang di gunung dikasih rezeki, yang di pinggir laut dikasih rezeki, yang di awan di udara dikasih rezeki, yang di dalam tanah dikasih rezeki, yang di dalam laut, di dalam air dikasih rezeki ya. Hatta cacing di dalam tanah juga ada bagian rezekinya. Nah itu urusannya malaikat Mikail. Termasuk taswirul ajinnah
membentuk rupa janin ketika di dalam kandungan, itu tugasnya malaikat Mikail, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian begitu bayi lahir bibirnya sumbing, wah ini malaikat Mikail gagal produk ini, gagal memproduksi. Ya enggak, memang Allah mengendaki demikian. Taswirul al-jinnah wal arham. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil. Israfil ini serem ini ya. Karena begitu dicipta oleh Allah, kemudian diciptakan pula as-sur ya, atau qarnun, trompet ya. Langsung ujung trompetnya ditempelin di bibirnya, matanya tidak pernah berkedip menghadap ke arsy-Nya Allah ya. Jadi seumpama digambarkan begini, melotot aja usul, karena dia bertugas untuk meniupkan sangkakala ya, sewaktu-waktu Allah telah perintah. Nah, bersyukur malaikat Israfil itu enggak ikut-ikutan niup trompet malam tahun baru ya. Ya. Kalau malam tahun baru malaikat Israfil ikut-ikutan niup trompet, ya selesai udah habis ya. Tapi kayaknya sekarang sudah mulai makin enggak ya, enggak semangat untuk niup trompet. Biasanya hari-hari gini untuk berapa hari ke depan tahun baru kan sudah rame tukang trompet. Trompet itu disifati di tafsir Yasin ya, Imam Hamamizadah mensifati trompet itu lehernya itu selebar bumi timur bumi barat ya. Lehernya doang itu. Kalau lehernya aja selebar bumi timur bumi barat, terus corongnya sebesar apa ya. Karena di dalam itu ya, ada lubang-lubang yang disiapkan oleh Allah untuk tempat roh-roh makhluk Allah ya. Utamanya adalah manusia ya, jin ya, kemudian beberapa malaikat, lalu juga makhluk-makhluk yang lain. Jadi ada rongga-rongga, ruangan-ruangan yang di situ bakal ditempati oleh roh makhluk-makhluknya Allah. Kemudian tentang tiupan sangkakala malaikat Israfil, ada berbeda pendapat ulama, diantaranya ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali ya. Kalau 3 kali, tiupan pertama itu peringatan, sesudah itu 40 tahun kemudian tiupan yang kedua kematian, lalu 40 tahun kemudian 40 hari 40 malam kemudian Allah meniupkan kembali untuk dihidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Jadi alam ini kosong dari makhluk, yaitu kurun waktunya 40 hari 40 malam. Alam ini sepi, dunia ini sepi, karena semua sudah kembali. Lalu tiupan yang ketiga, yaitu Allah meniupkan kembali
trompetnya namanya apa itu, tiupan kehidupan ya. Ya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagaimana dalam keterangan ini, tiupan sangkakala itu cuma 2 kali. Tiupan pertama pada saat kematian ya. Tiupan yang kedua adalah saat kehidupan kembali. Jadi tiupan pertama semua mati ya. Kecuali beberapa hal yang tidak hancur, tidak rusak ya. Di antaranya bangunan Allah yang tidak rusak oleh tiupan Israfil adalah ya, arsy, kursi, lauhil mahfud, qalam, jannah, nar, arwah ya, itu nggak rusak. Yang lain rusak. Kemudian makhluk-makhluk ya, sebagaimana pelajaran yang lalu, ada yang ketarik ruhnya pada tiupan yang pertama, ada pula yang tertinggal, seperti misalnya malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, dan malaikat-malaikat yang lain. Termasuk yang pegang trompet itu matinya belakangan, yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil matinya belakangan karena dia yang ditugasi ya, menyapu habis makhluk. Jadi Israfil itu matinya belakangan, hidupnya duluan ya, meninggalnya belakangan, hidupnya duluan. Terus malaikat itu dimintai pertanggungjawaban amal enggak? Ada pertanggungjawaban amal enggak malaikat? Enggak ada ya. Karena semua pekerjaan malaikat baik ya. Enggak ada malaikat yang keluar dari perintah Allah, enggak ada yang membangkang. Jadi enggak ada hisab bagi malaikat. Kemudian malaikat nanti pada masuk surga apa enggak? Kayak manusia enggak? Menikmati surga ya. Di kitab Syarah Safinatun Najat ya, Kasyifatus Saja, diterangkan malaikat masuk surga, tapi masuk surganya melayani manusia. Makan makanan surga enggak? Malaikat di dunia aja enggak butuh makan, apalagi besok di akhirat ya. Jadi di akhirat nanti malaikat itu kama kana fid dunya, sebagaimana keberadaannya waktu di dunia. Enggak makan, enggak minum, enggak berumah tangga ya, enggak tidur dan yang lainnya. Jadi di surga juga seperti itu. Bahkan nanti di surga itu para malaikat kadang bersama dengan wildanun mukhalladun ya, anak-anak pelayan surga ya. Jadi malaikat terbebas dari hisabnya Allah. Nah, terkait dengan malaikat Israfil yang disebutnya 2 kali tiupan sangkakala, di Al-Quran juga dijelaskan yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah, hari di mana Allah perintahkan kepada malaikat Israfil untuk tiupkan sangkakala yang pertama, namanya rajifah. Lalu tatba'uhar radifah, diikuti sesudah itu namanya radifah. Ada rajifah, ada radifah. Itu tiupan sangkakala malaikat Israfil. Dijelaskan di sini antara satu tiupan dengan tiupan yang lain arba'una sanatan, waktunya 40 tahun
berarti lama ya. Selama 40 tahun hening, sepi, nggak ada burung bekicau, ya, nggak ada bayi nangis, nggak ada orang berantem, ya. Udah selesai semua. 40 tahun. Karena itu yang 3 kali tiupan itu, tiupan pertama peringatan, waktunya 40 tahun, orang pingin bertaubat tapi tidak tahu bagaimana cara bertaubat. Orang pingin wudu, pingin sholat, pingin baca Quran, tapi udah nggak ngerti bagaimana cara wudu, cara sholat, cara baca Quran, udah nggak ngerti. Nah, hari itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang pada ketakutan, ya. Anak lupa sama orang tuanya, orang tua lupa sama anaknya, ya. Saudara nggak inget lagi sama saudara, gitu. Ya. Dalam riwayat lain, orang-orang yang hamil belum saatnya lahir, pada lahir bayinya sebab ketakutan, gitu. Baru kemudian tiupan sangkakala yang kedua, 40 tahun kemudian tiupan sangkakala yang ketiga. Mengenai kebenarannya, wallahu a'lam, hanya Allah zat yang maha tahu. Hanya di Quran dijelaskan, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu summa nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Itu menjelaskan tentang tiupan sangkakala dari tiupan yang pertama ke tiupan yang kedua, yaitu pada waktu arba'una sanatan. Tiupan yang pertama, ya, semua mati, yang di langit, yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tiupan yang kedua, tiba-tiba mereka hidup kembali, rohnya keluar dari trompetnya Israfil, mencari jasadnya masing-masing, dan tidak tertukar roh siapa masuk ke jasad siapa, nggak ada yang tertukar. Nggak kayak film Scooby-Doo, ya. Film Scooby-Doo itu, ya, rohnya ditarik oleh, ya, makhluk lain, ya. Terus begitu dikembalikan ketukar, ya. Ya, yang repot kan roh laki-laki masuk ke dalam roh perempuan. Loh, kok saya begini? Kata yang satu, ya saya juga kok kenapa begini? Wah, ketukar ini, ya. Itu cerita film. Tapi nanti ketika roh dikembalikan ke jasad manusia, ya, tidak akan ada yang tertukar antara satu dengan yang lain. Baik, bapak-bapak dan saudara-saudara, mungkin ada yang mau menambahkan, ya, sekitar penjelasan malaikat, dipersilahkan. Ya. Gimana? 16 ke 17. Bacaannya ada yang nggak nyambung. Wat taswiri, coba mana kitab aslinya? (16 ke 17). Kurang kali cetakannya. 16 ke 17. Wa taswiril ajinnati fil arhami. Ini benar. Salah cetak. Di kitab saya ini juga sama. Wa taswiril ajinnati fil arhami, kemudian wa israfilu, dan seterusnya. Nah, berarti mungkin ada yang wa taswiril arzaki ini kan. Oh, ada yang hilang ini. Kalau fikih itu. Hah? Sampingan. Wah, ini ketuker ini. Ketuker pada cetakan lain.
Nah, Iya. ini furudul wudu isitatun. Ini kasyifatus saja ini. Iya. Ya, ini sarah kasyifatus saja, sarah Safina ini. Berarti mungkin yang memasukkan kitabnya ini apa cetakannya yang salah. Ini nih satu kuras ini satu kelompok ini beda. Nah, ini Nurul Ghalam. Iya. Berapa 33? Ini halaman 16. 16. Nah, berarti di sini nih salahnya. Iya, ini satu koras ini kitab Kasyifatus saja ini. Ya, itu nanti diamankan aja biar nanti yang baca nggak kaget, nggak bingung. Ya, baik. Ya. Ah. Baik. Jadi kalau bahasa muadzin kan orang yang berazan. Siapa yang mula-mula jadi muadzin? Bilal. Maka muadzin sering dibilang Bilal ya. Padahal muadzinnya Marwan. Tapi siapa Bilalnya ini? Nah, itu salah kaprah. Seperti orang beli air mineral, mereknya Kleb, tapi bilangnya beli Aquagi sono. Ya, nah, itu. Karena memang menang merek pertama ya. Ya, seperti orang kita zaman awal-awal kendaraan sepeda motor bilangnya numpak Honda ya, naik Honda padahal mah Yamaha itu. Nah, ini salah penempatan kalimat. Tapi berkaitan dengan malaikat 10 ini kan namanya komandannya malaikat ya. Komandannya malaikat ini 10. Nah, anak buahnya banyak. Seperti misalnya malaikat pencabut roh ya. Itu malaikat namanya Israel ya, nanti ketemu. Ada malaikat namanya Israel. Israel itu punya tentara 2 barisan. Barisan pertama namanya An-Nashitat, barisan kedua An-Nazi'at ya. Atau An-Nazi'at dulu baru An-Nashitat. Ada di Quran ya. Wan-Nazi'ati gharqa wan-Nashitati nashta ya. Nazi'at tugas malaikat mencabut roh orang kafir ya, yang nggak ada peri kemalaikatan, bukan peri kemanusiaan kan. Tapi kalau nasyitat ya, tugasnya mencabut roh ya, kepada orang-orang mukmin, pelan-pelan mencabutnya ya, bagai rambut diambil dari tepung, kata Bang Haji Umairama ya. Nah, itu namanya ya. Tapi apakah cuma 2 malaikat? Tentu barisannya Nazi'at ya, jumlahnya tak terhitung. Barisannya Nasyitat jumlahnya juga tak terhitung. Sebab kalau cuma 2 orang doang, 2 malaikat doang, nyambut orang KBU KBS saja ya, kewalahan ya. Sehari 2 apa 3 aja udah kewalahan ya. Maka tentu ada petugasnya masing-masing ya, termasuk Raqib dan Atid. Raqib Atid itu komandannya. Nah, bahasa awalnya Aqua ya, merek apapun ya Aqua itu. Nah, komandannya Raqib Atid. Tapi Raqib Atid sebagai simbol komandan ini ada pada setiap diri manusia. Dan Raqib dan Atid itu pengendalinya adalah malaikat Raqib. Atid kalau mau nulis catatan keburukan kita ditahan sama malaikat Raqib ya. Atid, jangan sembarangan, tunggu, jangan buru-buru dicatat gitu.
Kata malaikat Atid, intadir sid sa'ah, tunggu 6 jam. Kalau orang ini berbuat maksiat, tunggu 6 jam. Ya, kalau 6 jam dia tidak bertaubat, tidak berbuat baik, baru boleh kamu tulis. Tapi kalau bertaubat, berbuat baik, maka nggak usah kamu tulis, saya aja yang nulis. Itu. Karena apa? Al hasanat bi asyri amsalihah. Kebaikan itu pontennya 10. Nilai kebaikan itu minimal 10. Keburukan catatannya 1. Kalau sebelum 6 jam orang berbuat dosa dia melakukan kebaikan, berarti dosa keburukannya terhapus oleh 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Yang 1 buat ngapus, tinggal 9. Malaikat Raqib mencatat kebaikan kita. Nah, itu seperti itu. Nah, itu komandannya, ya. Raqib Atid itu komandannya, ya. Kalau Israel komandannya. Tapi kalau Israfil enggak, dia enggak punya anak buah, karena trompetnya cuma 1. Nah, jadi seperti itu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari, menjadi tambahan pengetahuan kepada kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah itu menciptakan makhluk namanya malaikat, malaikat itu ada di sekitar kita, maka kita akan lebih berhati-hati dalam berperilaku sebab perilaku kita diawasi oleh para malaikat. Salah satu diantaranya adalah diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi kita disyuting dulu oleh 2 malaikat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.